Pria ini akhirnya sampai di rumah, tetapi tidak ada apapun yang menantinya selain keheningan dan kegelapan. Orang tuanya menghilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu, dan tempat itu terasa kosong sejak saat itu. Lin Guiyuan duduk mencoba untuk bersantai dan menuangkan segelas air, namun saat dia meletakkannya di meja, setetes cairan merah jatuh ke dalamnya. Air itu seketika berubah menjadi merah pekat, dan bukan hanya gelas itu, bulan di luar, seluruh kota, semuanya berubah menjadi merah. Kemudian, tepat di depannya, sebuah pesan berdarah muncul di lantai. Dia telah diterima dalam Original Sin Game, dan permainan itu akan dimulai dalam 24 jam. Ini tampak seperti mimpi buruk, tapi terasa sangat nyata, dan ternyata ini bukan pertama kalinya sesuatu yang aneh terjadi padanya. Tepat setelah orang tuanya menghilang, dia menerima sistem jasa, merit system, yang aneh. Setiap kali dia melakukan perbuatan baik, seperti membantu panti asuhan dengan pasokan, dia mendapatkan poin jasa. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan jutaan poin, tetapi ada satu masalah. Dia tidak pernah bisa menggunakannya sampai sekarang, karena setelah bulan darah muncul, sebuah notifikasi baru muncul. Dia akhirnya bisa membelanjakan setiap poin tersebut di dalam Original Sin Game. Dia tahu dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia hadapi, jadi dia mencari informasi tentang Original Sin Game. Seketika, peringatan muncul mengarahkannya ke situs web resmi yang dijalankan oleh Biro Jaminan Keselamatan Manusia. Situs itu tidak menyembunyikan apapun. Situs itu mengonfirmasi bahwa permainan itu nyata dan memperingatkan bahwa permainan itu penuh dengan monster yang melampaui sains, hal-hal seperti raksasa, bermata tentakel dan iblis besar. Karena taruhannya sangat tinggi, saran Biro itu sederhana, prioritaskan keselamatanmu sendiri. Sementara layar Game Over menampilkan tumpukan mayat untuk mengingatkan para pemain bahwa kegagalan berarti kematian. Situs itu juga memperlihatkan peti-peti yang penuh dengan emas dan permata. Dijelaskan bahwa jika kamu benar-benar menyelesaikan tugasmu, kamu bisa mendapatkan kemampuan khusus atau bahkan memenuhi keinginan hatimu. Protagonis kita menyeringai melihat ini. Dia menyadari bahwa meskipun bahayanya supranatural, imbalannya dapat mengubah hidup, yang berarti risiko dan peluang berjalan beriringan. Dia memeriksa antarmuka sistemnya yang melayang dan merasa sedikit lebih percaya diri melihat plugin merit dasarnya kompatibel. Ini memberinya titik awal yang jauh lebih baik daripada pemain normal. Dengan bulan merah darah yang mengancam di luar jendelanya, pria kita membuat janji dalam hati untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Berdiri di dekat perlengkapannya, Lin merenungkan bagaimana dia menghabiskan beberapa hari terakhir mengumpulkan air, makanan, dan obat-obatan. Tepat saat dia mengancingkan setelannya dan menyelesaikan persiapannya, kilatan cahaya memenuhi ruangan dan pusaran energi meletus dari lantai. Dia benar-benar terkejut ketika sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa dia harus memasuki area persiapan 15 menit sebelum permainan dimulai. Saat dia tersedot ke dalam dimensi garis merah gelap, dia merasa frustrasi dan berteriak menanyakan mengapa sistem tidak memberinya peringatan lebih awal. Setelah terjatuh melalui terowongan kosmik, Lin tiba-tiba mendapati dirinya duduk di meja kayu di ruangan bergaya tradisional. Dia tidak sendirian. Beberapa orang lain ada di sana, termasuk seorang pria yang sangat ketakutan hingga dia benar-benar jatuh dari kursinya. Lin mencoba memeriksanya, tetapi dia terinterupsi ketika seorang pria berotot besar menggebrak meja. Pria ini adalah seorang veteran dan dia bertanya apakah orang lain di sini adalah pemula. Salah satu wanita berkacamata bertanya apakah hal-hal menakutkan yang mereka baca secara online itu benar-benar nyata. Pria berotot itu mengonfirmasi bahwa situs web resmi itu 100% akurat. Dia menjatuhkan kabar mengejutkan kepada kelompok itu. Sekali kamu menjadi pemain, kamu harus melakukan ini setiap minggu. Para pendatang baru tertegun, tetapi pria berotot itu memperjelas bahwa siklus hidup dan mati ini tidak akan berhenti sampai mereka mati. Duduk di meja kayu, Lin Guiyuan dengan cermat memperhatikan pria berotot itu. Dia menyadari bahwa meskipun pria itu terlihat mengancam, dia sebenarnya hanya menyombongkan kesuksesan masa lalunya. Karena itu, pria kita memutuskan untuk mengikuti permainannya dan memujinya sedikit. Berpikir itu adalah cara terbaik untuk memancing informasi yang berguna. Dia bertepuk tangan dengan keras untuk menarik perhatian pria itu dan memanggilnya kakak kuat. Bertanya apakah dia memiliki pengalaman untuk diajarkan kepada para pendatang baru. Tersanjung, pria berotot itu menyeringai dan memberikan beberapa saran. Pertama, dia memperingatkan semua orang untuk berhenti mencampuri urusan orang lain karena hidup mereka sendiri adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, dia menyuruh mereka membuang akal sehat mereka. Karena hantu dan roh itu nyata dalam permainan ini, mengikuti logika normal hanya akan membuat mereka terbunuh. Yang terpenting, dia menjelaskan bahwa setiap permainan memiliki aturan khusus dan melanggar aturan tersebut adalah cara yang lebih cepat untuk mati daripada dimakan oleh monster. Lin teringat pernah membaca ini di situs web resmi. Meskipun dia masih mencoba memahami cara kerjanya dalam praktik. Tiba-tiba, seorang wanita berambut perak dengan jaket merah menunjukkan notifikasi baru. Toko pemula baru saja terbuka. Amplop merah melayang di udara di depan semua orang, tetapi pria berotot itu dengan cepat memadamkan kegembiraan mereka. Dia menjelaskan bahwa kamu memerlukan poin pencapaian untuk membeli apapun, dan poin itu hanya diperoleh setelah selamat dari permainan pertamamu. Hal ini membuat pria bertopi terbalik frustrasi, yang merasa bahwa permainan itu hanya mempermainkan mereka. Ketika seorang pria tua bertanya apakah mereka bisa membeli poin dengan uang tunai, pria
berotot itu mengejeknya, menjelaskan bahwa poin ini hanya ditukar dengan artefak kuno yang dipenuhi energi spiritual. Saat itulah semuanya terpikir oleh Lin Guyuan. Karena sistemnya mengenali energi spiritual, sebuah jendela muncul menawarkan untuk menukar poin kebajikannya dengan poin pencapaian dengan rasio besar pukul 1:10. Pahlawan kita mulai berhitung dengan jarinya sambil tersenyum tamak. Dengan lebih dari 11 juta poin merit, dia bisa menukarnya dengan 114 juta poin pencapaian yang mencengangkan. Dia akhirnya memahami kekuatan sejati dari sistem yang ditinggalkan orang tuanya. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan sistem untuk membuka toko. Dia melihat barang-barang seperti pil pembersih pikiran dan segel harimau putih, dan menyadari dia memiliki kekayaan yang cukup untuk membersihkan seluruh toko. Dia menjentikan jarinya dan menukar 10.000 merit, seketika menerima 100.000 poin pencapaian. Saat notifikasi merah membanjiri layarnya, mengonfirmasi bahwa tas punggungnya kini penuh dengan barang-barang kuat, Lin duduk bersandar dengan rasa puas. Selesai. Namun suasana berubah seketika. Di luar, pohon bengkok menjulang di atas bangunan tradisional saat nyanyian menyeramkan mulai melayan di udara, merayakan pernikahan hantu. Wanita berkacamata itu ketakutan, dan pria bertopi melihat. Dua lentera merah menyala melalui jendela. Sebelum kepanikan menyebar, pria berotot itu membanting tangannya ke meja dan berteriak meminta diam. Waktu untuk berbicara telah berakhir. Permainan akhirnya dimulai. Saat permainan secara resmi dimulai, suasana berubah menjadi pemandangan mengerikan di mana seorang pengantin wanita dengan gaun merah duduk sendirian di atas panggung kayu. Papan notifikasi muncul di atas para pemain, membuat tujuan mereka jelas. Mereka harus selamat dari pernikahan hantu ini sampai upacara di pegunungan selesai. Kelompok itu mendapati diri mereka berada di tengah perjamuan yang meriah namun mengganggu. Sementara penduduk desa memainkan trompet dan simbal, mereka makan dengan rasa lapar agresif yang aneh yang membuat wanita berambut perak itu sangat curiga. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, pria berotot itu menyuruhnya untuk tetap diam, memperingatkan bahwa rasa ingin tahu dalam permainan ini adalah hukuman mati. Situasi menjadi berbahaya ketika seorang tetua desa botak yang mengancam menjulang di atas meja mereka. Dia tersinggung karena para tamu tidak makan dan menuntut untuk tahu mengapa mereka belum menyentuh sumpit mereka. Lin Guyuan bisa merasakan aura menakutkan yang keluar dari pria itu, menyadari dia bahkan tidak terlihat seperti orang yang masih hidup. Karena para pemain tetap diam dan bungkam, sang tetua kehilangan kesabarannya. Dia menuduh mereka tidak sopan pada hari yang penuh sukacita dan memerintahkan penduduk desa lain untuk menyuapi mereka anggur secara paksa. Tiba-tiba, kelompok itu dikepung oleh penduduk desa yang pucat dan tampak sakit. Lin menyadari kontradiksi yang aneh. Orang-orang ini terlihat sangat kekurangan gizi, namun meja itu dipenuhi hidangan mewah seperti kepala babi panggang. Dia tahu lebih baik daripada menyentuh salah satu dari makanan itu, bahkan ketika dua penduduk desa yang jahat mencondongkan tubuh ke arahnya, mencoba memasukkan makanan dan minuman ke wajahnya. Pria kita tetap merasa jijik dan menolak untuk menyerah. Sayangnya, lelaki tua di kelompok mereka tidak sehati-hati itu. Ditekan oleh seorang penduduk desa yang tampak seperti hantu anak kecil yang menyeramkan, dia menyerah dan menenggak semangkuk anggur. Dia bahkan menyombongkan diri karena telah menghabiskannya, tetapi kebanggaannya berumur pendek. Detik berikutnya, matanya membelalak ketakutan dan dia jatuh ke lantai sambil memegangi tenggorokannya dengan kesakitan. Sementara penduduk desa tertawa dan mengejek toleransinya yang rendah, wanita berambut perak itu menyadari kebenarannya. Dia telah diracuni. Melihat ini, protagonis kita menerima notifikasi yang hanya bisa dilihatnya. Sistem merit eksklusifnya telah memicu misi khusus. Untuk menyelamatkan nyawa, menjanjikannya lebih banyak poin merit jika dia berhasil. Wanita berkacamata itu memohon bantuan, tetapi pria berotot itu dengan agresif membentaknya, menolak untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kesalahan orang lain. Namun, Lin Guyuan melihat peluang dan melangkah maju untuk membantu. Dia mengeluarkan pil pembersih pikiran ungu yang baru saja dia beli dari toko pemula, mengetahui itu adalah alat yang sempurna untuk menetralkan racun dan menyelesaikan misinya. Lin Guyuan berlutut di atas lelaki tua yang tidak sadarkan diri itu sambil memegang pil yang bersinar. Saat wanita berkacamata menangkap aroma manis yang datang dari obat itu, pria berotot itu menonton dengan kecurigaan yang intens. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seorang pemula memiliki barang kelas atas. Mengertakkan gigi saat dia curiga ada lebih banyak hal pada pria kita ini daripada yang dia tunjukkan. Saat Lin menempatkan pil di mulut lelaki tua itu, efeknya langsung terasa. Vena hitam surut dan warna kulitnya kembali normal tepat di depan mata mereka. Kelompok itu terpana oleh kecepatan pemulihannya. Dan saat lelaki tua itu, Chen Yuhan, membuka matanya, dia menyadari bahwa dia telah diberi kesempatan kedua. Dia berterima kasih kepada Lin Guyuan secara mendalam, mengetahui nyawanya akan berakhir tepat di sana di atas meja jika bukan karena dia. Tiba-tiba, hujan koin emas yang masif meletus di sekitar pahlawan kita. Imbalan visual karena menyelesaikan misi khusus eksklusifnya. Karena dia menyelamatkan Chen Yuhan, sistem meritnya memberinya 7.777 poin merit. Lin menyeringai, berpikir dalam hati bahwa menyelamatkan nyawa memang lebih bermanfaat daripada membangun pagoda 7 tingkat, terutama dengan pembayaran sebesar itu. Namun imbalan tidak berhenti di situ. Jendela baru muncul, mengungkapkan bahwa pernikahan hantu ini sebenarnya adalah serangkaian misi. Selain sekadar bertahan hidup untuk 1.500 poin, dia melihat tujuan tersembunyi seperti menyelamatkan pengantin wanita, Bai Ling, mencuri patung hantu tertentu, dan mengungkap kebenaran di balik upacara tersebut. Dia menyadari bahwa meskipun misi dasar mudah dan menawarkan imbalan kecil, tugas tersembunyi adalah tempat di mana peningkatan kekuatan yang sebenarnya berada. Meskipun dia sudah kaya
merahasiakan poin, menyelesaikan tugas-tugas ini akan membuka lebih banyak barang di toko clearance yang merupakan cara tercepat untuk meningkatkan kekuatannya. Keheningan halaman terpecah ketika wanita berambut perak itu menyadari sesuatu yang menyeramkan. Penduduk desa telah pergi. Lin Guiyuan memeriksa piring yang jatuh, menyadari kerumunan itu pasti menyelinap pergi saat kelompok itu terganggu oleh lelaki tua tadi. Hal ini membuat pria bertopi terbalik marah. Dia panik dan berlari ke gerbang desa, berteriak bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam. Ketika dia mendapati gerbang itu terkunci, pria berotot itu kehilangan kesabarannya. Dia bergegas, menangkap anak itu, dan mendorongnya ke tanah, berteriak bahwa bertindak secara impulsif adalah tiket satu arah menuju kuburan. Sementara anak itu meringkuk ketakutan, Lin Guiyuan melangkah masuk dengan perspektif yang tenang. Dia setuju bahwa penduduk desa jelas bermusuhan dan tidak melakukan apapun hanya menunggu kematian, tetapi dia tidak berencana untuk berkeliaran tanpa tujuan. Ketika pria berotot itu bertanya bagaimana mereka bisa menghindari jebakan tanpa petunjuk, pria kita tersenyum percaya diri. Dia menjelaskan bahwa mereka sebenarnya memiliki sekutu alami yang memegang semua informasi yang mereka butuhkan. Tentu saja, wanita berkacamata itu bingung, bertanya-tanya dengan tepat siapa yang dia bicarakan. Di halaman desa, Lin Guiyuan mengerahkan jari ke atas saat dia memaparkan teorinya kepada kelompok itu. Dia beralasan bahwa karena ini adalah pernikahan hantu, pengantin wanita secara alami adalah korban desa dan akan bersedia membantu mereka melarikan diri. Pria berotot itu skeptis, menyilangkan tangan dan berpendapat bahwa pengantin wanita itu sendiri mungkin hanyalah hantu lain. Dia menolak untuk pergi, tetapi pria bertopi itu melangkah maju untuk bergabung dengan saudaranya, dan wanita berambut perak itu merasakan bahwa Lin memiliki informasi lebih dari yang dia tunjukkan, memutuskan untuk ikut juga. Lelaki tua itu mencoba untuk mengikuti, tetapi Lin dengan lembut menyuruhnya untuk tetap di belakang dan beristirahat. Wanita berkacamata memutuskan untuk tetap di sisi pria berotot demi keselamatan. Sebelum pergi, pahlawan kita meletakkan tangan dengan kuat di bahu pria berotot, menyuruhnya untuk menjaga yang lain dan berteriak jika mereka mengalami masalah. Veteran itu tampak sangat terkejut dengan keberanian anak itu, tetapi Lin tidak menunggu jawaban. Dia memimpin tim kecilnya ke pintu kayu besar kamar pengantin dan membukanya. Di dalamnya, ruangan itu adalah mimpi buruk dengan cahaya merah dan kabut yang berputar. Sosok kertas pucat dengan pakaian penguburan berbaris di jendela, dan pengantin wanita duduk tak bergerak di tempat tidur. Pria bertopi panik melihat boneka menyeramkan itu, tapi Lin tetap tenang. Dia berjalan tepat ke sosok itu dan menawarkan untuk bekerja sama sehingga mereka semua bisa melarikan diri dari desa bersama-sama. Ketika sosok itu tidak bergerak, Lin mengulurkan tangan dan merobek kerudung merah itu. Alih-alih seorang wanita, dia menemukan wajah boneka kertas yang dicat. Penemuan itu mengejutkan rekan satu timnya, dan wanita berambut perak itu menatapnya dengan kecurigaan yang meningkat. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pemula bisa begitu yakin ada pengantin wanita yang bisa ditemukan sejak awal. Lin mengabaikan tatapan itu dan menyentuh dagunya sambil berpikir. Notifikasi masih melayang di penglihatannya, dengan jelas menyatakan bahwa dia perlu menyelamatkan Bai Ling. Karena sosok kertas tidak memiliki nama manusia dan tentu saja tidak perlu diselamatkan, pria kita menyadari pengantin wanita yang sebenarnya pasti disembunyikan di tempat lain. Sekarang, dia hanya perlu mencari tahu di mana dia bisa berada. Wanita berambut perak itu menyarankan mungkin ada mekanisme tersembunyi di ruangan itu. Dia mengambil lilin yang menyala dan bergerak menuju tempat tidur kayu besar, dengan hati-hati memeriksa kerangka tempat tidur itu. Setelah mengetuk kayu itu, dia mendongak dengan ekspresi tajam dan sukses. Dia menemukannya. Bagian tengah tempat tidur itu berongga. Saat Lin Guiyuan memperhatikannya, dia menyipitkan mata dan menganalisis kemampuannya. Dia ingat bagaimana dia adalah orang pertama yang menyadari lelaki tua itu telah diracuni sebelumnya. Karena dia begitu berani, berpengetahuan, dan terampil, pria kita menyadari bahwa wanita ini jelas tidak sederhana. Pria bertopi melangkah maju dan mendorong sosok kertas pengantin yang tidak bergerak itu, menyiapkan kelompok untuk memindahkan panel. Protagonis kita menghitung mundur, dan bersama-sama dengan wanita berambut perak dan pria bertopi, mereka mengangkat kerangka kayu berat itu ke atas. Ini mengungkapkan lubang gelap persegi dengan tangga yang menuju ke jurang. Pria bertopi melihat ke bawah dengan gugup, jelas ragu untuk pergi ke lubang itu. Tapi Lin dipenuhi dengan tekad yang suram. Meskipun keringat di wajahnya, dia memberikan perintah untuk pergi ke bawah. Begitu ketiganya sampai di dasar, wanita berambut perak mengonfirmasi bahwa hanya ada satu jalan keluar. Mereka mulai berjalan melalui terowongan batu yang gelap dan berkabut dengan Lin memimpin jalan. Tiba-tiba, pria bertopi tersandung sesuatu dan berteriak dalam kepanikan penuh. Dia pikir dia menemukan tangan yang terputus, tetapi wanita berambut perak mengambilnya untuk menunjukkan kepadanya bahwa itu hanya kertas putih dan bambu. Itu tiruan lainnya. Dia menggunakan lilinnya untuk menerangi tumpukan anggota tubuh dan batang tubuh kertas yang rusak berserakan di lantai. Setelah menghitungnya, dia menyadari ada tepat 6, cocok dengan jumlah sosok yang mereka lihat di atas tanah. Pria bertopi mengambil batang tubuh tanpa kepala, bertanya-tanya apakah ini hanya produk yang rusak dan compang-camping. Namun, Lin Guiyuan terlihat sangat serius saat setetes keringat mengalir di wajahnya. Dia menunjukkan detail yang mengerikan. Keenam sosok kertas yang rusak itu terlihat sangat mirip dengan 6 pemain di kelompok mereka. Lin Guiyuan menjelaskan bahwa di zaman kuno, pengantin wanita kaya tidak hanya membawa perhiasan sebagai mahar. Mereka membawa orang. Karena mereka terjebak dalam pernikahan hantu ini, dia menyadari bahwa mereka berenam dimaksudkan untuk menjadi mahar untuk upacara tersebut. Karena ruangan di atas dan sosok kertas semuanya palsu,
palsu, pria kita menyimpulkan bahwa kamar pengantin yang sebenarnya harus ada di sini. Melihat sosok kertas yang rusak sebagai peringatan akan nasib mereka sendiri, dia memberitahu kelompok itu bahwa waktu mereka habis dan memaksa mereka untuk bergerak. Pahlawan kita memimpin kelompok melalui terowongan gelap, didorong oleh kebutuhan untuk menemukan pengantin wanita sebelum ketiga. Pemain yang ditinggalkan di luar mendapat masalah. Tiba-tiba, pria bertopi melihat cahaya hijau di depan. Lin mendorong pintu kayu terbuka, mengungkapkan ruangan yang dipenuhi deretan lilin merah yang menyala. Di sana, terbaring di atas platform batu, adalah pengantin wanita. Wanita berambut perak berlutut dan mengangkat kerudung, mengonfirmasi bahwa ini adalah wanita manusia yang nyata. Dia hidup dan bernapas, tetapi dia sangat tidak sadarkan diri. Ketika Lin bertanya apakah mereka bisa membangunkannya, wanita itu memberitahunya tidak ada gunanya. Menyadari mereka tidak bisa menunggu, protagonis kita meminta pria bertopi untuk membantunya, dan mereka bertiga dengan hati-hati mengangkat pengantin wanita untuk membawanya keluar. Mereka bergegas kembali melalui terowongan dan menempatkan pengantin wanita di tempat tidur di ruangan atas. Saat itu, lelaki tua dan wanita berkacamata masuk, berteriak dalam teror mutlak. Lin terkejut dan bertanya apa yang terjadi, dan wanita itu dengan panik menjelaskan bahwa penduduk desa telah kembali. Mereka dipersenjatai dengan cangkul dan sabit, menyerang siapapun yang mereka lihat, dan pria berotot itu saat ini berada di luar mencoba menahan mereka. Karena tidak ada jalan keluar lain dari ruangan itu, pahlawan kita memutuskan mereka harus membawa pengantin wanita dan kembali keluar untuk menghadapi ancaman secara langsung. Di luar di halaman, seorang satria spektral biru yang besar, pelayan hantu, muncul dari punggung pria berotot mengayunkan cambuk energi yang bersinar. Pria itu memperingatkan massa bahwa jika mereka mengambil satu langkah lagi, entitas itu akan bertindak. Penduduk desa, dengan mata mereka bersinar merah dan wajah terpelintir amarah, mengabaikan peringatan itu dan menyerbu. Seketika, pelayan hantu itu menyerang, cambuk birunya mengirim penduduk desa terbang ke belakang dalam ledakan energi. Lin Guiyuan menonton dari kejauhan, penasaran apakah ini jenis kekuatan yang diberikan oleh original Sin Game. Tiba-tiba, pria berotot itu berteriak kesakitan saat energi biru melonjak melalui anggota tubuhnya sendiri. Pada awalnya, Lin mengira itu adalah serangan balik sederhana, tetapi setelah memperhatikan bekas luka dalam di bahu pria itu, dia menyadari ini sebenarnya adalah harga dari menggunakan entitas tersebut. Notifikasi muncul di penglihatan Lin, mengonfirmasi analisisnya. Dia telah membuka fragmen panduan untuk pelayan hantu, roh jahat tingkat gema yang senang menyiksa orang lain. Meskipun cambuknya kuat, setiap serangan menimbulkan kerusakan fisik tetap pada orang yang memanggilnya. Sementara wanita berkacamata kagum dengan kekuatannya, pria kita merasa khawatir. Dia tahu pria berotot itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia menoleh ke lelaki tua itu dan bertanya apakah mereka menemukan jalan keluar saat mereka berada di halaman sebelumnya. Untungnya, lelaki tua itu menyebutkan tembok rendah di sisi barat yang mungkin bisa mereka panjat. Lin segera memberi sinyal kepada kelompok itu untuk berlari ke barat. Seorang penduduk desa pemimpin melihat pelarian mereka dan memerintahkan massa untuk menghentikan mereka. Saat mereka berebut melintasi halaman, seorang penduduk desa yang mengancam meraih wanita berkacamata, tetapi wanita berambut perak itu mencegatnya dengan tendangan tinggi yang dahsyat. Dia menyelam ke dalam perkelahian, rambut putihnya berkibar saat dia menggunakan serangan akrobatik untuk membanting penyerang ke tanah. Dia bahkan melakukan tendangan balik berputar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terdengar seperti telur pecah saat terjadi benturan. Pria di dalam topi masih membawa pengantin wanita yang tidak sadarkan diri, melihat kembali ke wanita berambut perak saat dia menahan garis pertahanan. Dia memberitahu mereka untuk tidak hanya berdiri di sana dan terus berlari. Kelompok itu berlari menuju tepi desa dengan massa tepat di belakang mereka. Ketika mereka mencapai tembok, pria berotot itu mengakui dia berada di batasnya. Pelayan hantu itu hanya memiliki 3 serangan tersisa di dalamnya. Menyadari mereka terpojok, pahlawan kita menarik jimat emas dari sakunya. Dia terlihat bertekad, siap untuk melakukan tindakan putus asa untuk mengeluarkan mereka semua hidup-hidup. Pria berotot itu berdiri dalam bayang-bayang pelayan hantunya, memperhatikan Lin Guiyuan dengan campuran kecurigaan dan kekaguman. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa pria ini sebenarnya, terutama karena pelayan spektralnya sendiri tampak gemetar di hadapan kekuatan Lin. Dikelilingi oleh pusaran energi emas, pria kita mengangkat jimat tinggi-tinggi. Dia menjelaskan bahwa pesona ini membawa metode ilahi dari para master surgawi yang dirancang khusus untuk membakar mayat berjalan malam dan roh jahat. Dengan perintah tajam, Lin melemparkan jimat ke depan dan mereka meletus menjadi dinding api yang benar-benar menelan massa penduduk desa. Pria berotot itu terpana oleh kekuatan mutlak dari ledakan itu dan memohon lebih banyak lagi untuk menghabisi musuh. Namun, Lin memperhatikan api itu dengan ekspresi tenang. Dia menjelaskan bahwa meskipun jimat penekan iblis sangat bagus untuk mengusir roh, penduduk desa ini pada dasarnya masih manusia meskipun ada mutasi mereka. Karena itu, api tidak akan melenyapkan mereka untuk selamanya. Dia memberitahu kelompok itu untuk tetap pada rencana awal, lari. Para pemain berlari melalui jalan-jalan desa yang gelap, nyaris menghindari patroli yang dipersenjatai dengan garpu rumput dan cangkul. Sementara wanita berambut perak menaklukkan penduduk desa dengan kuncian kepala dan pria berotot membanting yang lain ke dinding gang. Mereka akhirnya bertemu kembali di halaman dekat sebuah bangunan. Wanita berambut perak itu memperingatkan bahwa patroli meningkat, dan pria bertopi melihat ke arah pria kita untuk langkah mereka selanjutnya. Ekspresi Lin menjadi gelap saat dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun perjamuan itu hancur dan pengantin wanita diselamatkan, pernikahan hantu itu belum benar-benar berakhir. Dia tahu mereka pasti melewatkan bagian penting dari teka-teki itu. Saat itu juga, pengantin wanita yang tidak sadarkan diri, Bai Ling, mulai bergerak. Wanita berkacamata berlutut di samping sisinya, penuh harap saat mata gadis itu perlahan terbuka. Protagonis kita berlutut di depannya, bertanya apakah dia tahu siapa dia. Bai Ling duduk, memegangi kepalanya
hanya karena kesakitan dan mengonfirmasi namanya, tetapi benar-benar tersesat mengenai di mana dia berada. Lin memberikan seringai penuh pengertian dan menjelaskan mereka semua hanyalah orang-orang yang tidak beruntung yang terjebak dalam mimpi buruk yang sama. Ketika dia bertanya apa yang dia ketahui tentang upacara itu, dia ingat diculik oleh 4 pria di hutan beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak tahu mengapa dia dipilih. Ekspresi Lin menjadi sangat serius. Dia mencondongkan tubuh ke dekat, memperingatkannya bahwa jika mereka tidak menemukan cara untuk mengakhiri pernikahan ini, semua orang, termasuk dirinya, akan menemui akhir yang suram. Dia menatapnya langsung di mata, mendorongnya untuk mengingat apakah ada hal lain, tidak peduli seberapa kecil, yang bisa membantu mereka memutus kutukan. Mata Bai Ling membelalak saat tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia teringat kenangan tentang seorang pria tua dengan tongkat bertanya apakah jalan dari aula leluhur ke kuil Niangang sudah dibersihkan. Meskipun jalan itu terblokir, penduduk desa sudah putus asa. Mereka tidak bisa lagi menunda upacara pernikahan. Lin Guiyuan berlutut sambil berpikir. Saat ia mencerna informasi itu, ia menyadari bahwa kuil tersebut memuja Dewi Dunia Bawah, dan karena signifikansinya, ia menyimpulkan bahwa aula leluhur adalah kunci untuk mengakhiri pernikahan hantu itu untuk selamanya. Sambil menatap bangunan besar menyerupai kuil yang menjulang di atas bukit, pria bertopi itu mulai berteriak ketakutan. Ia pikir Lin gila karena ingin pergi ke sana saat tempat itu dipenuhi oleh penduduk desa yang aneh, tetapi pemuda kita tetap tenang, mengeluarkan jimat biru. Ia menjelaskan bahwa selalu ada solusi untuk setiap masalah, dan jimat ini adalah jawabannya, jimat tembus pandang. Jimat ini memberikan efek tak terlihat bagi semua orang dalam radius 5 meter, selama 3 batang dupa terbakar. Namun, ini adalah alat yang rapuh. Jika mereka menyentuh siapapun atau tersentuh, mantra itu akan langsung hancur. Kelompok itu mulai berlari melewati halaman yang diselimuti aura biru tipis. Lin memberitahu mereka untuk bertindak cepat karena waktu mereka sangat terbatas. Saat mereka bergerak seperti hantu menaiki tangga batu, mereka melewati penduduk desa yang memegang obor. Pria bertopi itu berbisik dengan kaget bahwa mereka benar-benar tidak bisa dilihat, tetapi Lin segera menyuruhnya diam sebelum keberadaan mereka ketahuan. Mereka mencapai aula leluhur dan menyelinap ke bagian dalam yang gelap. Sementara wanita berambut perak menemukan jalan di belakang aula yang menuju ke gunung, perhatian Lin tertuju pada sebuah buku ungu yang terletak di atas bantal merah. Itu adalah kronik desa. Pahlawan kita membuka buku itu ke catatan dari tahun ke-17 pemerintahan Kaisar Long, dan sejarah desa mulai terungkap. Ia melihat visi sesosok figur yang dikelilingi asap hitam dan hujan hantu yang turun dari langit. Karena gagal panen, kelaparan hebat melanda tanah itu, menyebabkan penduduk desa sampai pada titik kanibalisme. Rasa putus asa dan kengerian inilah yang awalnya memanggil roh jahat yang saat ini menghantui desa tersebut. Kelompok itu melanjutkan pendakian mereka ke jalur gunung berbatu yang curam di bawah sinar bulan. Saat medan semakin kasar, Lin Guiyuan membantu Bai Ling yang masih kesulitan dengan gaun pengantinnya yang berat. Sambil mendaki, pemuda kita bertanya padanya apakah ia tahu kebenaran di balik hujan hantu hitam yang disebutkan dalam catatan desa. Bai Ling menjelaskan dengan sedih bahwa meskipun sifat asli hujan itu adalah misteri, rumor yang beredar sangat kelam. Menurut legenda, Kaisar Long kuno adalah penguasa kejam yang mengeksekusi pejabat-pejabatnya yang paling setia. Kurangnya kebajikan ini membuat surga marah, menyebabkan hujan hitam turun sebagai kutukan. Bai Ling mengaku ia mendengar hujan itu muncul di Guangzhou dan mengambil jalan memutar untuk menghindarinya, tidak pernah menyangka akan berjalan langsung ke gunung yang penuh monster. Ketika pria bertopi mencoba mengejeknya karena kesialannya, wanita berambut perak itu membungkamnya dengan pukulan cepat ke kepala. Lin Guiyuan merenungkan apa yang telah ia pelajari. Menurut kronik, kuil Niangang di gunung ini sebenarnya menyelamatkan desa dari hujan, tetapi perlindungan itu datang dengan harga yang mengerikan. Itu mengubah setiap penduduk menjadi monster, terjebak dalam kondisi di antara hidup dan mati. Tiba-tiba, pria berotot itu menghentikan kelompok. Ia berkeringat dan jelas ketakutan, mengumumkan bahwa mereka akhirnya telah sampai. Di depan mereka berdiri gerbang kuil besar berbentuk tengkorak bertaring dengan roh biru melayan di udara dan cahaya menyeramkan yang keluar dari pintu yang terbuka. Pemandangan itu begitu luar biasa sehingga pria berotot itu mulai panik. Berteriak agar semua orang berbalik dan lari sebelum terlambat. Tapi sudah terlambat. Tangan pucat seperti cakar mencengkeram pintu dan seorang tahu tua dengan mata melotot dan seringai jahat melangkah keluar. Ia memberitahu mereka dengan jelas bahwa karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tidak akan diizinkan untuk pergi. Dengan putus asa, pria berotot itu memanggil pelayan hantunya, tetapi sang tahu menangkap cambuk spektral itu dengan tangan kosong. Ia mengejek kekuatan pria itu, menyebut pelayan itu hanya hantu rubah liar, dan mengeluarkan sebuah guci kecil. Dalam sekejap, guci itu mulai bersinar, mencabik-cabik pelayan hantu dan menyedot energinya ke dalam. Kekuatan penyerapan jiwa itu begitu kuat hingga melempar pria berotot itu ke belakang. Lin Guiyuan dan wanita berambut perak menonton dengan rasa ngeri yang luar biasa, menyadari bahwa tahu jahat ini cukup kuat untuk melumpuhkan pelayan hantu tingkat tinggi dengan satu tangan. Pelayan hantu itu dicabik-cabik dengan kejam, esensi birunya berputar menjadi pusaran sebelum disedot ke dalam guci hitam milik tahu jahat. Karena kekuatan entitas itu telah terkuras habis, pria berotot itu roboh, meninggalkan anggota kelompok lainnya. Menonton dengan syok berat, tahu itu memeriksa hasil tangkapannya, bergumam bahwa meskipun fragmen jiwanya tidak lengkap, itu tetap merupakan bahan langka untuk ibu hantu. Si penjahat kemudian memutar kepalanya dengan sudut yang mengerikan,
seringai bergigi tetap tertuju pada kelompok itu. Ia langsung mengidentifikasi Bai Ling sebagai calon pengantin untuk upacara malam itu. Bai Ling yang malang lumpuh karena teror. Ia meringkuk di tanah, gemetar dan memohon agar dia menjauh. Tau itu menjulang di atasnya, mengejek kulit dingin dan tulang seperti giok miliknya. Ia mencatat bahwa penduduk desa benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam menemukan kandidat yang sempurna untuk ibu hantu. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, pemuda kita melangkah maju, secara fisik memblokir jalan Sang Tao. Lin Guiyuan mengajukan pertanyaan tajam, mengapa Dewi Dunia Bawah seperti ibu hantu membutuhkan pengantin? Interupsi ini membuat Sang Tao marah besar, dan dia menatap Lin, bertanya apakah dia sudah bosan hidup. Meskipun Lin berkeringat, dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dia tahu dia harus terus mengulur waktu karena selama mereka berbicara, masih ada sedikit peluang untuk menyelesaikan permainan. Pahlawan kita memberi isyarat kepada dirinya sendiri dan para penyintas lainnya, dengan santai menyebutkan bahwa sebagai pengiring pengantin dalam upacara tersebut, mereka mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Ini tampaknya membuat Tao itu geli, yang tiba-tiba melesat maju dan mencengkeram kerah jas Lin. Dengan energi biru menari di udara dan wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Lin, Tao itu menuntut untuk tahu siapa anak ini dan mengapa dia tidak takut untuk berbicara. Lin tidak bergeming. Sebaliknya, dia menatap mata Sang Tao dengan senyum lebar. Dia menjelaskan bahwa dia hanyalah orang asing, dan menurut tradisinya, jika seseorang mati tanpa mengetahui penyebabnya, mereka ditakdirkan menjadi hantu pengembara. Dia mengklaim itulah satu-satunya alasan dia begitu berani. Dia hanya ingin tahu kebenarannya. Tangan Sang Tao jahat menyala dengan api biru hantu, menerangi jari-jarinya. Dia tertawa mendengar permintaan itu, dan karena dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dia memutuskan untuk benar-benar memberitahu mereka rahasia di balik pernikahan hantu. Tao jahat mengungkapkan kebenaran suram di balik ritual tersebut. Ibu hantu sebenarnya tidak membutuhkan pernikahan. Sebaliknya, pengantin wanita akan dinikahkan dengan pelindung Fajra Sang Dewi, dan sebagai untuk para anggota mahar, mereka tidak lebih dari persembahan kurban. Dengan seringai mania, Tao itu mengayunkan bendera yang dilalap api biru, berjanji untuk menghancurkan mereka begitu telak hingga tidak ada roh pengembara pun yang tersisa. Tiba-tiba, beberapa kepala hantu yang menjerit meletus dari bendera dan bertabrakan dengan kelompok itu dalam ledakan besar energi biru. Tao itu berdiri dengan percaya diri, mengharapkan kematian, tetapi kemenangannya berubah menjadi kebingungan saat cahaya keemasan menembus kabut. Dari cahaya itu, roh harimau emas besar muncul dengan raungan yang memekakan telinga. Lin Guiyuan berjalan maju dengan tenang melewati aura itu, memegang segel emas kecil yang dia beli dari toko. Pria bertopi itu terharu hingga menangis, menyadari pemuda kita telah menyelamatkan hidupnya sekali lagi. Sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa ini adalah segel harimau putih, meskipun hanya memiliki 85% kekuatan spiritualnya yang tersisa. Lin melihat kembali ke rekan satu timnya dengan ekspresi muram, menyuruh mereka pergi sejauh mungkin. Karena satu blokade itu memakan 15% energi segel, dia tahu dia perlu mengulur waktu sebanyak yang dia bisa. Wanita berambut perak menyadari mereka hanya akan menjadi beban jika mereka tetap di sana, jadi dia dengan cepat memimpin sisa kelompok untuk mundur. Tao jahat itu bingung. Dia mengenali segel itu sebagai senjata sihir tingkat menengah, tetapi dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang anak tanpa kekuatan spiritual yang terdeteksi bisa menggunakannya. Ketika dia menuntut untuk tahu siapa Lin sebenarnya, pahlawan kita hanya memberikan senyum mengejek dan menyarankan mereka kembali mengobrol alih-alih bertarung. Penghinaan ini membuat Sang Tao marah besar. Dia melemparkan bola api hantu penuh kebencian yang besar ke arah Lin, tetapi roh harimau membentuk kubah pelindung yang membelokkan api itu tanpa bahaya. Saat api biru memercik ke perisai emas, Tao itu mulai tertawa. Dia menyadari bahwa Lin hanyalah sampah yang sepenuhnya mengandalkan artefak. Dia mengejek pemuda kita, bersumpah untuk menguliti dan mencabik-cabiknya tepat saat segel itu kehabisan daya. Roh harimau menggeram menantang, tetapi Lin Guiyuan mulai berkeringat, menyadari Tao itu telah melihat strateginya. Erupsi besar energi spiritual biru menghantam Lin Guiyuan, melemparkannya dengan keras ke belakang. Dia berjuang untuk menemukan pijakan melawan kekuatan ledakan itu saat Sang Tao jahat bergerak maju dengan seringai mania, dikelilingi oleh pusaran api biru. Si penjahat mengejeknya, bertanya mengapa dia tiba-tiba kehilangan lidah tajamnya. Sambil meringkuk rendah di tanah di tengah percikan api biru yang menari, pemuda kita menyadari bahwa tetap bertahan adalah permainan yang kalah karena dia tidak akan bisa menghindar selamanya. Dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dengan ekspresi tekad yang suram, dia berteriak saat roh harimau emas kolosal meletus dari posisinya dan menyerang. Harimau itu menerjang, menggigit ruang di mana Sang Tao berdiri, tetapi si penjahat tetap tidak bergerak. Dia menciptakan kubah hijau transparan yang menahan rahang harimau, menyeringai dengan percaya diri. Dia memberitahu Lin bahwa dia sudah siap untuk langkah ini, menjelaskan bahwa bahkan senjata tingkat menengah seperti segel harimau putih tidak dapat mematahkan spanduk jiwanya, tanpa pengguna memberikan kekuatan spiritual yang sebenarnya. Dengan aura gelap yang memancar darinya, Sang Tao bersumpah untuk membunuh pahlawan kita dan menggunakan roh pendendam untuk memurnikan segel itu untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, 3 jimat kertas kuning terbang di udara dan menghantam penghalang hijau, menyebabkan serangkaian ledakan riak di seluruh perisai. Wanita berambut perak telah kembali ke pertempuran, berdiri dalam posisi bertarung dengan jimat lain yang siap. Tao itu menoleh ke belakang, mencemoohnya karena begitu ingin mati, tetapi percikan cahaya tiba-tiba menembus bagian atas kubahnya. Syok dan alar membasuh wajah Sang Tao saat dia melihat ke atas, menyadari perisainya gagal. Lin Guiyuan berteriak agar wanita itu bertindak sekarang. Dia melemparkan jimatnya yang tersisa tepat saat roh harimau mengeluarkan raungan agresif terakhir dan menerjang menembus penghalang yang retak. Ledakan besar putih dan emas melahap Sang Tao, dan ketika asap akhirnya menipis, dia dibiarkan berdiri dengan jubah compang-camping. Wajahnya berubah menjadi teror
teror murni saat dia menuntut untuk tahu apa yang baru saja mereka lakukan padanya. Ling Guiyuan menyesuaikan ketenangannya, dengan tenang menunjukkan bahwa milik si penjahat. Kekuatan spiritual sebenarnya telah habis sebelum segel sihir bisa habis. Tahu jahat itu berteriak menyangkal, bersikeras ini mustahil karena kekuatannya harus tetap stabil selama patung ibu hantu masih utuh. Pemuda kita hanya mengangkat jari dan menyelesaikan kalimatnya untuknya, bertanya bagaimana dia bisa begitu yakin. Wajah sang Tahu berkeringat dingin saat dia menyadari dia telah terbaca. Ling Guiyuan mengungkapkan apa yang dia pelajari dari kronik desa. Kembali pada tahun ke-12 Kaisar Long, banjir gunung besar menghanyutkan patung itu. Selama 3 bulan, penduduk desa dipaksa menggali melalui lumpur dan air, dan siapapun yang gagal menemukannya dicambuk 30 kali. Karena upacara ditunda, kelaparan akhirnya membunuh hampir setengah dari desa. Lin menutup buku dengan tatapan percaya diri, mempertanyakan mengapa hukumannya begitu ringan tahun itu dibandingkan dengan tahun-tahun lain ketika orang-orang benar-benar musnah. Saat itu juga, pria tua itu berlari keluar dari bayang-bayang, mencengkeram benda ke dadanya dan berteriak bahwa dia benar-benar mencuri patung itu. Mata sang Tahu jahat melotot marah, tetapi saat dia melihat Lin berdiri di depan roh harimau bercahaya besar, naluri pertamanya adalah berbalik dan lari ke dalam kegelapan. Saat dia mundur, Tahu itu menggeram kembali ke arah kelompok, menyadari mereka telah mengalihkan perhatiannya sepanjang waktu. Ling Guiyuan mengonfirmasi bahwa segalanya sejak awal adalah rencana terkoordinasi. Dia mencatat bahwa penjahat yang menyimpan buku harian terperinci seperti kronik desa membuatnya terlalu mudah untuk menemukan kelemahan mereka. Tahu itu tertegun, tapi sudah terlambat. Wanita berambut perak dan pria bertopi telah mencapai gerbang tengkorak batu, di mana patung emas ibu hantu duduk di atas dasar teratai. Ling Guiyuan berlutut di samping artefak yang ditemukan saat notifikasi akhirnya memenuhi visinya. Pernikahan hantu secara resmi berakhir, dan sistem mulai menghitung hadiah atas kemenangan mereka yang sulit payah. Pria tua itu berlutut di tanah batu dekat patung emas ibu hantu saat dia dengan cemas bertanya apakah permainan benar-benar berakhir. Lin menenangkannya, mengonfirmasi bahwa dia menerima pesan sistem yang sama. Konfirmasi ini membawa pelepasan emosional langsung dari wanita berkacamata yang mengeluarkan tangisan keras karena lega. Pria bertopi, bagaimanapun, tidak mengerti air mata itu. Dia bergumam tentang kesialannya, mengangkat tangannya dalam isyarat menyerah saat dia mondar-mandir di halaman. Ling Guiyuan dan wanita berambut perak mengalihkan perhatian mereka ke pria berotot yang masih terbaring pingsan di lantai. Setelah penilaian cepat, wanita itu meyakinkan pahlawan kita bahwa tanda vital pria itu stabil dan dia tidak dalam bahaya nyata. Saat mereka menunggu, Lin menatap cakrawala, bertanya-tanya dengan keras berapa lama mereka akan terjebak di desa. Wanita berambut perak menjelaskan bahwa proses penyelesaian biasanya memakan waktu 5 hingga 15 menit sebelum semua orang diteleportasi kembali ke tempat mereka memulai. Ketika Lin menatapnya dengan tajam penuh pertanyaan, dia hanya menyeringai, mencatat bahwa dia bukan satu-satunya di kelompok yang menyimpan rahasia. Wanita itu kemudian beralih ke Bai Ling, bertanya apakah pengantin wanita bisa menemukan jalan pulang sendiri. Bai Ling terkejut dengan ide mereka pergi, tetapi sebelum dia bisa banyak bicara, pulsa besar energi biru beriak di seluruh tanah. Kavaleri hantu tentara berbaju zirah di atas kuda spektral berlari keluar dari kabut, menyerbu ke halaman. Bai Ling dengan cepat memberitahu pemuda kita untuk tidak takut. Ini adalah orang-orang ayahnya. Saat para prajurit mengelilingi kelompok itu, seorang jenderal berbaju zirah berat bernama Kuo Yi berlutut dalam-dalam di hadapan sang pengantin. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kavaleri macan tutul dan memohon pengampunan atas kedatangannya yang terlambat. Lin puas bahwa gadis itu berada di tangan yang aman. Namun, momen kelegaan itu terpotong ketika tangan Lin mulai terdistorsi dengan gangguan digital. Saat efek gangguan menyebar ke wajahnya, tubuh wanita berambut perak mulai larut menjadi partikel cahaya yang bersinar. Dia menatap kelompok itu sekali lagi, mengakui bahwa sepertinya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak sebelum mereka ditarik kembali ke kenyataan. Sinar cahaya melesat ke langit malam saat permainan berakhir, dan begitu saja, keenam pemain lenyap. Berdiri di samping Bai Ling, sang jenderal menatap cahaya yang memudar, bertanya-tanya siapa orang-orang itu sebenarnya. Bai Ling hanya menonton dengan ekspresi tenang, menyarankan mereka mungkin hanya orang asing yang aneh. Notifikasi sistem mengonfirmasi penyelesaian permainan, menghitung 14.500 poin pencapaian dan skor sempurna. Melayan di ruang merah digital, Ling Guiyuan meninjau hadiahnya. Karena dia menyelesaikan 3 misi tersembunyi, dia membuka izin pembelian 200% untuk item khusus dan menerima suar. Pemuda kita menyadari dia tidak perlu terburu-buru. Toko akan tetap buka sampai misi berikutnya, memberinya banyak waktu untuk mempelajari inventaris baru. Namun, saat dia melihat totalnya, dia menyadari bahwa 14.000 poin bahkan tidak menutupi biaya barang yang dia gunakan selama permainan. Dia teringat pada pria berotot dan mengerti mengapa veteran itu begitu ragu untuk ikut campur. Jika seorang pemain hanya menyelesaikan misi dasar, butuh beberapa permainan hanya untuk membeli satu barang layak dari toko. Ini membuat prosesnya sangat tidak efisien bagi kebanyakan orang. Untungnya, pahlawan kita berbeda. Dia punya banyak poin. Yang benar-benar dia butuhkan adalah produk tingkat tinggi yang hanya bisa dibuka oleh misi tersembunyi. Lin menekan tombol setuju pada perintah keluar dan tiba-tiba menemukan dirinya kembali di apartemennya yang gelap. Dia memeriksa jam dan tertegun melihat bahwa hanya beberapa menit yang berlalu di dunia nyata. Sebuah bayangan. Energi surut ke sudut ruangan. Dia diserang sakit kepala yang hebat. Kelelahan dan menganggap dia hanya berpikir berlebihan. Dia roboh menelungkup di tempat tidurnya memutuskan untuk mengurus sisanya besok. Keesokan paginya, ketukan keras di pintu membangunkannya. Dengan mengantuk dan menguap, dia membukanya hanya untuk menemukan wanita berambut perak dari permainan berdiri di lorongnya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai perwakilan dari
Biru Jaminan Keamanan Manusia. Mata Lin membelalak. Dia mengenali itu sebagai organisasi resmi dari situs web. Dia segera menjadi curiga bertanya apakah pertemuan mereka dalam permainan adalah jebakan dan bagaimana dia mendapatkan alamatnya. Wanita itu menjelaskan bahwa pemilihan pemain dalam permainan sepenuhnya acak, jadi pertemuan mereka memang kecelakaan. Adapun sisa pertanyaannya, dia berjanji dia akan mendapatkan penjelasan jika dia bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Lin melihat petugas taktis dengan masker gas bersembunyi di dinding lorong dan panik mengangkat tangannya dan bertanya apakah mereka berencana membedahnya. Dia mencondongkan tubuh dengan tatapan mengintimidasi meyakinkannya bahwa sebagai pemain, dia adalah bakat yang berharga. Selama dia bekerja sama, keselamatan pribadinya tidak akan terancam. Ji Qinglin, wanita berambut perak, menjentikan jarinya dan seorang petugas taktis segera muncul dari balik dinding dengan senjata terhunus. Melihat dia terpojok, Ling Guiyuan mengangkat tangannya dengan pasrah sepenuhnya dengan cepat berjanji untuk bekerja sama sepenuhnya. Dia berhasil menegosiasikan 15 menit untuk mengganti pakaiannya sebelum mereka berangkat. Segera, mereka berada di SUV abu-abu yang laju kencang di jalan raya diapit oleh konvoi kendaraan hitam. Saat Ji Qinglin mengemudi, dia mengakui bahwa misi pemula kemarin sebenarnya diberi peringkat pada tingkat kesulitan tertinggi. Dia memberikan pujian kepada Lin atas kelangsungan hidup mereka menawarkan ucapan terima kasih yang langka, tetapi dia mengklarifikasi bahwa kinerjanya bukan satu-satunya alasan Biro tertarik padanya. Dia menekan pedal gas menjelaskan bahwa identitas aslinya adalah fokus sebenarnya. Meskipun izin keamanannya hanya mengizinkannya untuk mengatakan sebanyak itu, mereka tiba di gedung pencakar langit besar yang diatapi energi gelap yang berputar. Setelah pemeriksaan ID keamanan tinggi mengonfirmasi Ji Qinglin sebagai pemimpin tim operasi khusus, mereka memasuki markas. Dia memimpin Lin ke dalam ruang konferensi di mana seorang pria berjas lab putih sedang menunggu. Lin terpana melihat wajah yang akrab, Profesor Bai, sarjana cerita rakyat terkenal dan kolaborator dekat orang tua Lin sebelum mereka menghilang. Profesor Bai menyambutnya dengan hangat, bercanda bahwa tubuh tuanya tidak cocok untuk menjadi pemain seperti Lin. Ji Qinglin menjelaskan bahwa profesor itu sebenarnya adalah konsultan kepala biro dan wakil direktur kehormatan. Profesor itu dengan tenang mengakui dia hanya memegang gelar itu karena orang tua Lin, Feng Mian dan Jiang Hongli menghilang. Wahyu itu menghantam Lin seperti pukulan fisik. Dia menerjang ke depan, menyadari untuk pertama kalinya bahwa orang tuanya sebenarnya adalah pendiri dan veteran Biro Jaminan Keamanan Manusia. Profesor Bai menatapnya dengan rasa kasihan. Menyadari bocah itu benar-benar dibiarkan dalam kegelapan. Dia menjelaskan bahwa orang tua Lin adalah orang pertama yang menemukan anomali dunia dan memprediksi kebangkitan permainan dosa asal. Diliputi keputusasaan, pahlawan kita mencengkeram profesor itu di mantelnya. Dia menuntut untuk mengetahui kebenarannya jika kecelakaan mobil yang seharusnya membunuh mereka adalah kedok, dan lebih penting lagi, jika orang tuanya masih hidup di suatu tempat. Profesor Bai menunduk dengan ekspresi muram, tetapi tepat saat dia mulai mengungkapkan kebenaran tentang orang tua Lin, Ji Qinglin memotongnya. Dia memberitahu Lin bahwa detailnya diklasifikasikan dan dia hanya belum memiliki izin untuk mendengarnya. Ini membuat pemuda kita marah. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia ditolak haknya untuk mengetahui tentang keluarganya sendiri. Keluarga. Ji Qinglin tetap profesional, memberinya map. Dia memberitahunya dengan jelas bahwa jika dia menginginkan jawaban, dia harus menandatangani perjanjian dan bergabung dengan organisasi. Untuk menunjukkan kepadanya apa yang dia daftarkan, dia membagikan visi menakutkan tentang distorsi, monster kalajengking ular ungu besar yang meratakan bangunan sementara orang-orang tak berdaya menonton. Dia memperingatkannya bahwa pekerjaan ini berarti menghadapi kegilaan dan kematian. Lin memindai dokumen dengan cermat, bertanya apakah dia akan dikirim dalam misi bunuh diri. Ji Qinglin mengulangi bahwa setiap pemain terlalu berharga untuk disia-siakan. Satu-satunya saat mereka mengorbankan nyawa adalah jika itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan lebih banyak lagi. Menggarisbawahi poinnya adalah gambar menghantui seorang ibu dan bayi yang diburu oleh roh kerangka bertanduk besar. Meskipun kenyataan suram, realita, Ling Guiyuan mengambil pena dan menandatangani namanya dengan tekad yang kuat. Dia bertekad untuk bertahan hidup cukup lama untuk mengungkap setiap kebenaran yang mereka sembunyikan. Sementara itu, di ruang observasi yang gelap, dua pejabat tinggi menonton pertemuan itu di monitor. Seorang pria dengan wajah terluka mengabaikan Lin sebagai orang yang sombong dan impulsif, tetapi rekannya hanya tersenyum dan menyebutnya anak yang baik. Ketika pria kedua menyalakan lampu, pria dengan bekas luka itu menjelaskan dinamika mereka. Yang satu bertanggung jawab untuk mempercayai orang, sementara yang lain bertanggung jawab untuk meragukan mereka. Kembali di ruang konferensi, Profesor Bai terlihat puas dengan kontrak yang ditandatangani. Dia menyambut Lin ke dalam keluarga sebelum pergi ke proyek-proyeknya yang lain, membiarkan Xiao Qing menangani proses orientasi. Pemuda kita mencoba untuk bersikap ramah, menawarkan jabat tangan dan senyum, tetapi Ji Qinglin benar-benar urusan bisnis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai mantan kepala intelijen dan pemimpin kelompok operasi khusus kedua saat ini. Sebelum Lin bahkan bisa memperkenalkan dirinya, dia membacakan seluruh profilnya dari ingatan. 20 tahun, putus sekolah pengangguran, dan putra dari pasangan Lin yang terkenal. Dia bahkan menyebutkan bahwa ia tidak memiliki riwayat asmara dan dicurigai memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Ini adalah titik di mana kesabaran Lin habis. Ia meledak, berteriak sekuat tenaga bahwa orientasi seksualnya benar-benar normal. Ji Qinglin duduk di seberang Ling Guiyuan di ruang pengarahan, langsung ke pokok permasalahan. Biro itu persis seperti apa yang ditemukannya secara daring, tangan resmi pemerintah yang mengelola setiap insiden abnormal, termasuk permainan dosa asal. Lin langsung menangkap maksud perkataannya, mencondongkan tubuh untuk bertanya apakah ada hal lain di balik permainan tersebut. Dia meletakkan amplop
coklat di atas meja, menjelaskan bahwa sejarah anomali jauh lebih tua daripada yang diketahui publik. Saat Lin mengeluarkan dokumen itu, ia melihat daftar peristiwa yang mengerikan. Kejatuhan naga tahun 1890, pasar hantu tahun 1930, bahkan wanita tua berwajah kucing dari tahun 1962. Ji Qinglin menggambarkan kasus-kasus awal ini sebagai percikan yang sesekali terbang keluar dari gua misterius, berbahaya, namun bisa dikendalikan. Namun sekarang, monster itu telah merangkak keluar sepenuhnya dari gua tersebut, dan monster itu adalah permainan dosa asal. Protagonis kita bertanya apakah permainan itu membuat semua insiden lain menghilang. Ji Qinglin menjelaskan bahwa mereka tidak lenyap, melainkan tertelan. Menurut penelitian ayahnya, anomali lama ini telah diserap seperti lubang hitam, menjadi dunia kecil atau subdimensi di dalam permainan itu sendiri. Karena ini sekarang menjadi fokus utama Biro, mereka harus menghadapi apa yang ia sebut sebagai insiden turunan. Ia berjalan ke papan tulis dan membaginya menjadi dua kategori. Pertama adalah pemain yang kehilangan kendali, orang-orang yang memperoleh kekuatan dari permainan dan menggunakannya untuk kejahatan. Tugas Biro adalah memantau dan membatasi mereka sebelum mereka menghancurkan masyarakat. Ketika Lin bertanya tentang kategori kedua, suasana di ruangan menjadi semakin suram. Ji Qinglin menarik garis hubungan dengan ruang bawah tanah, Dumeon, tetapi ia tidak sedang membicarakan misi di dalam permainan. Ia sedang membicarakan Dumeon yang terwujud ke dalam realitas. Lin terkejut, menyadari beratnya konsekuensi serius yang disebutkan di situs resmi. Ji Qinglin mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Jika setiap pemain dalam misi musnah dan permainan gagal, seluruh mimpi buruk, monster, kematian, dan horor gotik tersebut tidak hanya berakhir begitu saja. Itu secara fisik muncul ke dalam dunia nyata. Perangkap maut yang mewujud ini adalah jenis ancaman kedua yang mereka sumpah untuk ditangani. Lin Guiyuan duduk dengan pikiran yang berpacu. Ia terganggu oleh skala ancaman yang begitu besar, gagasan bahwa misi permainan yang gagal bisa mewujud secara fisik di dunia nyata. Ia menyadari betapa sedikit yang sebenarnya ia ketahui, bertanya-tanya mengapa bahaya sebesar ini disembunyikan dari publik begitu lama. Ji Qinglin memotong pikirannya, memintanya untuk tidak terlalu banyak berpikir dulu. Ia menjelaskan bahwa penahanan Dumeon biasanya adalah tugas bagi veteran berpengalaman yang telah selamat dari beberapa permainan. Untuk mengalihkan fokusnya, ia menjatuhkan tas kerja berat ke atas meja. Tas itu terbuka dan memperlihatkan paket perlengkapan masuknya, sebuah pistol, beberapa magasin, dan kartu identitas biru. Lin terlihat sangat terkejut. Ia tidak pernah menyangka sebuah pistol menjadi bagian dari kesepakatan. Ji Qinglin dengan ahli memeriksa peluncur pistol tersebut, memberitahunya bahwa lisensinya ada di dalam kotak, dan ia akan mengajarinya cara menggunakannya nanti. Namun, nada suaranya berubah dingin saat ia memberikan peringatan tegas. Senjata ini adalah simbol kepercayaan Biro, bukan mainan. Ia memperjelas bahwa jika Li menyalahgunakannya, ia bukan lagi pemain. Ia akan menjadi target bagi Biro untuk disingkirkan. Selanjutnya, ia memberinya ponsel custom yang menggunakan sinyal satelit untuk semua komunikasi resmi, diikuti oleh jam tangan yang dilengkapi pendeteksi anomali. Ia menjelaskan skala 6 tingkat warna untuk ancaman, dimulai dari hijau dan berlanjut ke biru, ungu, oranye, dan merah, hingga putih. Semakin jauh tingkatannya, semakin bunuh diri misi tersebut. Ketukan tiba-tiba di pintu mengejutkan mereka berdua. Xu Jingyan, wakil direktur Biro yang tegas, memasuki ruangan. Saat Ji Qinglin melaporkan bahwa mereka akan menuju lapangan tembak, Xu memotongnya. Ia menyerahkan sebuah folder, menyatakan bahwa pelatihan harus menunggu. Ada tugas mendesak. Ji Qinglin membaca dokumen tersebut, matanya melebar karena terkejut. Misinya, pondok di tengah hutan, adalah penahanan Dumeon tingkat malam. Ia langsung memprotes, menunjukkan bahwa Lin hanya selamat dari satu permainan, tetapi wakil direktur tetap tidak tergoyahkan. Ia memberitahu mereka bahwa hanya ada dua pilihan, menerima misi atau menolaknya. Lin dengan tenang bertanya tentang konsekuensi jika ia pergi. Xu Jingyan belak-belakan. Jika ia menolak, kontraknya dibatalkan, ingatannya dihapus, dan ia dikirim kembali ke kehidupan lamanya seolah-olah tidak ada hal ini yang pernah terjadi. Lin menyadari ini adalah unjuk kekuatan dari organisasi, sebuah ujian untuk melihat apakah ia benar-benar cocok untuk ini. Mengetahui bahwa berhenti berarti kehilangan satu-satunya petunjuk tentang orang tuanya, Lin mendongak dengan senyum penuh tekad dan menerima. Xu Jingyan meninggalkan ruangan, memberitahu mereka bahwa Departemen Intelijen akan mengirim data misi spesifik segera. Lin Guiyuan duduk di meja, sebutir keringat di wajahnya saat ia menyadari beratnya tatapan tajam wakil direktur. Ji Qinglin menjelaskan bahwa Biro biasanya tidak merekrut pemain yang hanya selamat dari satu permainan, karena kondisi mental mereka biasanya terlalu tidak stabil untuk bertahan melalui putaran berikutnya. Lin menyadari bahwa ia pada dasarnya adalah rekrutan jalur belakang. Profesor Bai dan timnya menyerahkan resume Lin kepada direktur semalam, melewati protokol biasa. Karena wakil direktur adalah pria yang mengikuti aturan hingga ke detail terkecil, kehadiran Lin jelas menjadi titik gesekan. Pemuda kita tersenyum tipis, merasa bersalah karena membuat Ji Qinglin terjepit di tengah kekacauan politik ini, tetapi ia tetap tenang. Ia memberitahunya bahwa ia hanya melakukan tugasnya dan menginstruksikannya untuk memakai headset. Ia memberinya satu peringatan terakhir, menahan Dumeon yang terwujud adalah mimpi buruk yang bahkan tidak bisa ditangani oleh beberapa veteran. Lin mencoba untuk tetap optimis,
Kronis mengingatkannya bahwa kontrak melarang pengiriman anggota menuju kematian mereka. Dan jika wakil direktur sangat mencintai aturan, ia juga harus mengikuti aturan itu. Mereka meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju SUV. Saat Ji Qinglin mengemudi, ia menghubungi tim analisis intelijen. Seorang spesialis bernama Iris tersambung, melaporkan bahwa kontaminasi pondok di tengah hutan muncul 36 jam yang lalu dan mencakup 1.200 meter persegi. Ia juga mengidentifikasi pemimpin tim untuk misi tersebut, seorang veteran bernama Li Shuyang. Lin merasa lega mendengar seorang veteran memimpin jalan, mengira wakil direktur hanya ingin menguji keberaniannya. Namun, ekspresi Ji Qinglin menjadi tajam. Ia memberitahunya untuk tidak menaruh harapan tinggi, terlihat tampak kesal saat menyebut nama itu. Saat Lin bertanya mengapa, ia hanya memberitahunya bahwa ia akan melihatnya sendiri. Veteran legendaris itu akhirnya terungkap, tetapi bukan seperti yang Lin harapkan. Li Shuyang, mantan murid berusia 29 tahun, dari sekte Tian Qimenshan yang prestisius, saat ini sedang membungkuk di atas ember, muntah dengan keras. Lin menutup hidungnya karena jijik saat melihat pria itu jatuh ke rumput dan mulai mendengkur di sebelah genangan cairan hijau. Meskipun telah menyelesaikan 5 permainan, Li adalah pecandu alkohol kronis dengan rekam jejak yang buruk. Ji Qinglin melihat dengan rasa kesal yang nyata saat ia memperhatikan pemimpin veteran itu tidur setelah pesta minuman kerasnya. Ia memberitahu Lin Guiyuan bahwa inilah alasan mengapa ia memperingatkannya bahwa Li Shuyang tidak dapat diandalkan. Untuk memperbaiki situasi, ia memesan seember air dingin. Salah satu tentara taktis segera mematuhinya, dan dengan cipratan besar, Li basah kuyup. Ia tersentak bangun, terengah-engah dan berkedip dalam disorientasi total. Bertanya-tanya apakah sedang hujan. Ji Qinglin memberitahunya dengan dingin bahwa sekarang waktunya misi. Li Shuyang duduk, basah kuyup dan bingung, menggumamkan, apakah itu blubber? Ia kemudian mencoba berbaring kembali dengan senyum malas, yakin bahwa ia pasti sedang bermimpi karena tidak mungkin ia melihat wanita itu secara langsung. Kehabisan kesabaran, Ji memerintahkan para tentara untuk terus menyiramnya sampai ia sadar atau sekadar membawanya masuk. Ia kemudian memberi isyarat kepada kelompok untuk menuju lokasi. Saat mereka berjalan, Ling Guiyuan bertanya tentang nama blubber. Ji menjelaskan bahwa itu adalah nama kodenya saat ia memimpin grup analisis intelijen, grup yang sama di mana Iris berada sekarang. Percakapan mereka terpotong saat seorang tentara menunjuk ke arah cakrawala. Di sana, diselimuti oleh cahaya merah pekat dan bayangan hitam yang berputar, berdiri sebuah rumah besar gotik yang sangat besar. Lin menatap struktur itu, tetapi ia tidak hanya merasa itu menakutkan. Ia merasakan disonansi fisik. Itu tampak seperti fragmen dunia lain yang secara paksa diselipkan ke dalam realitas. Ini, ia sadar, adalah seperti apa bentuk Dumeon yang tidak terkendali. Tiba-tiba, jam tangannya mulai bersinar dan mengeluarkan alarm nyaring. Ia panik mengira sesuatu telah lolos dari rumah itu, tetapi Ji Qinglin tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa itu bukan monster, itu adalah distorsi. Ia memerintahkan tim taktis untuk mengenakan setelan pelindung mereka sementara Iris memantau penyebarannya dari markas. Lin melihat para tentara bergegas mengenakan masker gas dan perlengkapan berlapis timah, bertanya apakah ia juga membutuhkan setelan. Ji Qinglin menatapnya kembali dengan tatapan mantap dan mengatakan tidak. Ia menjelaskan bahwa sementara para tentara membutuhkan perlindungan dari radiasi peristiwa supernatural yang mengubah orang biasa menjadi monster, Lin berbeda. Pahlawan kita menyipitkan mata berpikir, menghubungkan titik-titik tersebut. Jika distorsi ini memutarbalikkan orang biasa dan ia tidak butuh perlindungan, hanya ada satu kesimpulan, ia bukan orang biasa lagi. Ji Qinglin mengonfirmasi kesadarannya dengan kebenaran yang suram. Mereka tidak membutuhkan setelan karena, sebagai pemain, mereka telah diputarbalikkan oleh fenomena aneh terbesar dari semuanya, permainan dosa asal itu sendiri. Suara Iris berderak melalui komunikasi dengan pembaruan yang mengerikan. Radius distorsi pondok di tengah hutan telah melonjak 50 meter hanya dalam 2 jam dan semakin cepat. Ji Qinglin menyadari tingkat bahaya telah melonjak dan meminta bala bantuan, tetapi Iris memberikan pukulan telak. Tidak ada tim ops khusus lain yang tersedia di kota, dan sebuah desa warga sipil hanya berjarak 800 meter. Tanpa bantuan yang datang, Ji memerintahkan evakuasi segera di area tersebut saat ia bersiap untuk masuk. Ling Guiyuan mencoba tetap tenang, memberitahu wanita itu bahwa ia pikir ia masih bisa menyelamatkan misi. Mereka berdiri di depan rumah gotik yang menjulang, ancaman tingkat malam yang memiliki seperangkat aturan supernaturalnya sendiri. Ji Qinglin memperingatkan mereka untuk tetap waspada dan menekankan satu hal di atas segalanya. Mereka harus tetap bersama. Investigasi adalah prioritas, dan mereka harus siap untuk lari kapan saja. Namun saat Ji Qinglin mendorong pintu depan dan melangkah ke lobi, aturannya berubah. Dalam kilatan cahaya dan kabut yang berputar, ia menghilang seketika. Lin dan Li Shuyang yang panik tertinggal sendirian di teras. Lin dengan panik mengetuk alat pendengar di telinganya, tetapi Iris mengonfirmasi yang terburuk. Sinyal Ji hilang. Penentuan posisi satelit yang seharusnya berfungsi di mana saja di bumi tidak dapat menemukan jejaknya. Li Shuyang meneguk isi labunya, menjelaskan kenyataan yang suram. Satelit hanya berfungsi jika kau benar-benar berada di bumi. Ji telah diseret ke ruang terpisah sepenuhnya. Ia ingat bahwa tim pendahulu telah melaporkan anomali pelipatan ruang, lorong yang lebih panjang dari bangunan itu sendiri, dan pintu yang mengarah ke ruangan yang salah. Namun teleportasi instan paksa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan aturan spasial Dumeon yang bermutasi, tim intelijen menyarankan mereka untuk membatalkan misi dan menunggu bala bantuan. Li Shuyang mengakui bahwa distorsi spasial adalah mimpi buruk, dan bertanya pada Lin apakah mereka harus kembali. Lin memejamkan mata, fokus di tengah tekanan. Saat ia membukanya, matanya tajam dengan tekad. Ia memberitahu Li untuk memberinya waktu 1 menit, lalu mengalihkan tatapannya ke antarmuka sistem yang hanya bisa ia lihat. Pemuda kita membuka toko penukaran hadiah, bersiap untuk langkah selanjutnya. Di sisi lain, Ji Qinglin menatap ponsel
pintarnya dengan keringat dingin, berusaha mati-matian untuk menghubungi Iris, tetapi pesan tidak ada sinyal, itu mutlak. Menyadari ia benar-benar terputus dari dunia luar, ia memutuskan prioritas pertamanya adalah keluar dari rumah itu. Ia berlari menyusuri koridor panjang, tetapi saat ia berbelok di tikungan dan menerobos pintu, sepatu botnya terhenti. Ia berdiri tepat di tempat ia memulai. Ruang sedang melipat. Ia mencoba lagi dan lagi, berbelok di tikungan dan bergegas melewati pintu, hanya untuk terlempar kembali ke lorong yang sama yang dipenuhi baju zirah yang diam. Kelelahan dan frustrasi, ia memegangi kepalanya, menyadari bahwa pelarian tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk lebih dalam ke jantung rumah itu. Di luar, Li Xuya memperhatikan saat protagonis kita bersiap untuk melangkah ke lobi yang gelap. Ia bertanya apakah Lin benar-benar akan melakukan ini, dan pemuda kita tidak ragu. Dengan tatapan penuh tekad, Ling Guiyuan mengambil langkah pertamanya ke galeri yang suram, berjalan menjauh dari keamanan dunia. Saat ia bergerak melewati ruangan-ruangan gelap, Lin menghubungi Iris, memintanya untuk meninjau intelijen yang dikumpulkan oleh tim pendahulu. Iris melaporkan 3 petunjuk utama. Pertama, galeri itu dijalankan oleh keluarga yang terdiri dari 3 orang, dan seseorang telah mengalami penglihatan tentang kehidupan masa lalu mereka di sana. Kedua, setiap patung artistik di tempat ini memiliki rahasia yang mengerikan. Patung-patung itu dibangun di sekitar tulang manusia, menunjukkan jumlah korban yang sangat besar. Akhirnya, ada seorang pembunuh keliling yang berkeliaran dan tidak peduli dengan peluru. Intinya telah bermutasi ke titik di mana senjata api tidak berguna. Lin menyentuh dagunya, menghubungkan kepingan-kepingan itu secara mental. Sebuah keluarga, galeri mayat, dan pembunuh berantai yang tak terhentikan. Namun sebelum ia bisa berteori lebih jauh, seorang wanita spektral biru bercahaya muncul dari udara tipis di belakangnya dan Li. Suaranya bergema melalui aula, membuat mereka merinding. Hingga ketulang saat ia memberitahu mereka bahwa akhirnya mereka tiba. Lidah api biru tunggal berkedip di atas kepalanya, dan mata putih padatnya menatap balik dengan tatapan netral yang aneh. Saat ia meluncur ke depan, berhenti hanya beberapa inci dari wajah Lin, ia mulai berkeringat dingin. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu berbalik dan mulai melayang menjauh, suaranya menggemakan perintah sederhana, ikuti aku. Meskipun bahaya, Lin bertekad untuk melihat kemana wanita itu memimpin. Saat mereka berjalan melalui galeri, Lin bercanda bahwa sebagai pendeta Tao, Li harusnya menjadi ahli di sini. Li memberikan jempol dengan percaya diri, menyeringai saat ia mengaku sebagai materialis yang teguh dan tidak percaya pada hantu. Ia menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat sebenarnya adalah anomali yang kuat, distorsi yang mengambil bentuk hantu hanya karena pikiran dan legenda manusia, memengaruhi bagaimana energi ini terwujud dalam realitas. Bagi Li, itu bukan supernatural. Itu hanya sains yang belum sepenuhnya mereka pahami, seperti petir yang merupakan peristiwa alami daripada hukuman ilahi. Hantu itu memimpin mereka ke lukisan bangunan besar di mana sosok kecil melambai dari jendela. Lin bertanya-tanya apakah ini adalah seruan minta tolong, tetapi sebelum ia bisa merenungkannya, gadis itu menunjuk ke arah bingkai lain. Mereka bergegas untuk menemukan pemandangan yang jauh lebih gelap. Seorang pria dengan palu membayangi seorang anak yang meringkuk. Lin menyadari hantu itu mencoba memperingatkan mereka tentang ayah dari keluarga tersebut, tetapi kesadarannya terputus oleh bayangan besar. Berdiri tepat di belakang mereka adalah baju zirah raksasa seperti batu dengan mata merah yang menyala. Sebelum mereka bisa bereaksi, sang penjaga mengayunkan kapak besar ke bawah dengan dentuman yang memekakan telinga. Lin dan Li melompat ke arah yang berlawanan tepat saat bila itu menghancurkan lantai, mengirimkan api dan puing-puing kemana-mana. Lin meluncur di lantai, sudah menarik jimat emas dari sakunya dengan geraman tekad. Saat Li pulih dan bersiap, baju zirah raksasa itu berjongkok rendah, uap mendesis dari tubuhnya, siap untuk serangan berikutnya. MHM